Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Safri Emanuel Menulang dari Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini, saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Fisika Awan yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto. Berikut adalah soal-soalnya yang terdiri dari 8 soal dengan catatan untuk soal 5, 6, 7, dan 8 nilai XX menggunakan 2 digit terakhir NPT. Untuk soal yang pertama, jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan discriminator dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama itu ada radar cuaca. Dasar kerja radar cuaca itu adalah memancarkan dan menerima kembali sinyal yang dipantulkan. Sensor yang mengirimkan energi berupa gelombang pendek yang kemudian bergerak menuju objek dan dipantulkan kembali. Informasi yang diperoleh dari sinyal pantulan ini meliputi besaran magnitud, fase sinyal, waktu antara pemancaran dan penerimaan sinyal, polarisasi, serta frekuensi yang dipengaruhi oleh efek Doppler. Dalam konteks mikrofisika awan, radar meteorologi berfungsi untuk menganalisis struktur internal awan dan mengamati perilaku partikel di dalamnya. Ketika gelombang radar berinteraksi dengan awan, berbagai komponen awan seperti tetesan air, kristal es, ataupun hujan akan memantulkan kembali gelombang tersebut dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang dimana karakteristiknya ini tergantung pada ukuran dan bentuk partikelnya sendiri, yang tercermin dalam nilai reflektivitas atau dalam satuan dBz. Radar cuaca memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu memiliki data yang akurat dan juga real time. Namun, radar cuaca juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketidakmampuan menembus rintangan seperti pohon atau gedung tinggi, cone of silence, clutter, interferensi, ataupun beam blocks, atau halangan. Selain itu, radar juga sensitif terhadap kondisi topografi dan gerakan yang dapat mempengaruhi kualitas yang dihasilkan. Radar cuaca sendiri juga memiliki blind spot, yakni ketidakmampuannya mendeteksi objek yang berada tepat di atasnya. Bentuk yang kedua itu ada lidar. Lidar ini berfungsi untuk mengukur jarak dengan memancarkan sinar laser dari pemancar ke suatu permukaan. Kemudian, menghitung waktu yang diperlukan oleh sinar tersebut untuk kembali ke reseptor. Teknologi ini memanfaatkan sinar laser untuk menentukan ketinggian, menganalisis struktur, serta mempelajari mikrofisika awan. Lidar dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis partikel seperti tetesan air atau kristal es, serta memetakan distribusi dan ukuran partikel di dalam awan. Selain itu, lidar digunakan untuk memantau polusi udara yang dapat mendukung prediksi cuaca dengan menyediakan data yang lebih akurat untuk pemodelan atmosfer. Untuk alat yang ketiga itu ada sodar, yang dimana sodar ini merupakan sistem yang mirip dengan radar, namun menggunakan gelombang suara, atau juga gelombang radio agar dapat mendeteksi. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan informasi mengenai angin di ketinggian atau stabilitas atmosfer, terutama jika efisiensi waktu dan biaya menjadi prioritas. Beberapa aplikasi umum sodar meliputi studi dispersi atmosfer, penentuan lokasi energi angin, peringatan wind shear, pemantauan angin dalam situasi darurat, analisis transmisi suara, penilaian komunikasi gelombang mikro, serta pemantauan pusaran udara di sekitaran pesawat.
Selanjutnya ada alat dihidrometer. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan cahaya infrared atau laser, yang dimana ketika partikel melewati jalur cahaya, intensitas cahaya akan diterima sensor akan berkurang, sehingga alat dapat mengukur ukuran dan kecepatan partikel. Yang digunakan untuk mengukur ukurannya, bentuk, serta kecepatan jatuh tetesan air. Alat ini berfungsi dengan mendeteksi tetesan hujan yang mengenai permukaannya, lalu menganalisis sinyal yang dihasilkan untuk menentukan karakteristik fisik tetesan tersebut. Untuk soal yang kedua, gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Seperti yang sudah diketahui, di dalam awan badai, aliran udara membawa kristal es bermuatan positif ke bagian atas awan. Sementara, gropol yang lebih besar dan padat tertahan di tengah atau bahkan jatuh ke bagian bawah awan. Hal ini mengakibatkan bagian atas awan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawah menjadi bermuatan negatif. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gerakan udara ke atas ataupun updraft dalam badai bersamaan dengan angin di lapisan atmosfer yang lebih tinggi cenderung menyebabkan kristal es yang kecil bermuatan positif di bagian atas awan menyebar secara horizontal, yang membentuk area yang dikenal dengan landasan awan petir. Nah, meskipun pengisian ini merupakan proses utama dalam pembentukan muatan awan badai petir, pergerakan udara seperti updraft dan downdraft dapat mendistribusikan ulang sebagian muatan tersebut. Selain itu, terdapat akumulasi kecil namun signifikan dari muatan positif ini pada bagian bawah awan yang mengakibatkan curah hujan dan suhu yang lebih hangat. Ketika muatan negatif di awan meningkat, permukaan tanah merespon dengan menjadi bermuatan positif yang lebih. Hal serupa terjadi dengan muatan positif di landasan yang dapat menyebabkan penumpukan muatan negatif di tanah di bawahnya, yang kadang-kadang meluas dari dasar awan badai dan sampai ke permukaan. Untuk soal yang ketiga, jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Jelaskan proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Dan jelaskan perbedaan mendasar persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Untuk yang pertama, koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama itu ada kinetic effect, yaitu laju perpindahan panas, massa dan momentum antara tetesan dan lingkungannya yang bergantung pada bilangan Knudsen. Berikut yang terjadi dengan ketentuan bilangan Knudsen. Apabila bilangannya lebih kecil dari 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu, yang dimana terjadi pertukaran dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Apabila nilai Knudsen-nya lebih besar dari 1, maka medan uap dan suhu puncak tidak dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler yang cocok untuk partikel udara dengan ukuran yang lebih kecil dari 0,06 mikrometer. Tetesan harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap air di udara. Apabila nilai Knudsen-nya sama dengan 1, untuk tetesan awan kecil dengan radius antara 0,1 dan 1 mikron, pendekatan molekul bebas dan kontinuitas Maxwell tidak berlaku. Koreksi yang kedua itu ada ventilation effect. Hal ini merujuk pada efek aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitar berbentuk simetris atau isotropik. Namun, pada tetesan yang jatuh, medan ini berubah karena aliran udara. Tetesan yang jatuh memiliki aliran udara yang meningkatkan laju perpindahan panas dan massa, terutama di sisi yang menghadap arah jatuhnya tetesan. Untuk tetesan yang besar, efek ini sering diabaikan karena pertumbuhan tetesannya lebih banyak dan dipengaruhi oleh tabrakan dan penggabungan atau koalesensi.
Efek ventilasi ini penting dalam proses penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi lainnya. Untuk koreksi yang selanjutnya itu ada non-stationary growth. Hal ini menjelaskan pertumbuhan tetesan air yang terjadi dalam kondisi yang tidak stabil. Uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah, yang dimana hal ini menyebabkan permukaan tetesan mengembang dan menyusut secara dinamis. Karena tetesannya bergerak, kondisi difusi di sekitar tetesan harus terus disesuaikan sehingga lapisan suhu dan uap harus cepat beradaptasi. Proses difusi molekuler membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keadaan stabil di sekitar tetesan. Dalam perhitungan, efek difusi ini biasanya diabaikan karena perubahan terjadi begitu cepat dan pendekatan yang lebih sederhana untuk hasil yang lebih efisien. Koreksi yang keempat itu ada unsteady updraft. Koreksi ini merujuk pada daerah dengan percepatan dan perlambatan arus udara naik dalam awan. Kondisi ini dapat memperluas spektrum tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi yang baru. Namun, pembentukan tetesan baru di area percepatan, efek ini memiliki dampak yang kecil terhadap evolusi ukuran tetesan. Koreksi yang kelima itu ada statistical effect. Koreksi ini mengacu pada variasi dalam riwayat pertumbuhan tetesan hujan, yang dimana setiap tetesan memiliki jalur evolusinya yang berbeda-beda, akibat mengalami tingkat supersaturasi yang bervariasi. Hal ini menyebabkan broadening atau pelebaran spektrum ukuran tetesan di dalam awan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin? Yang pertama itu untuk awan hangat. Cloud seeding ini sendiri adalah modifikasi cuaca dengan menyemaikan awan yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun mengurangi curah hujan. Proses cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin itu sendiri berbeda. Berikut prosesnya untuk yang awan hangat. Yang pertama itu memilih awan yang tepat sebagai target, yaitu awan CB yang berada di daerah tangkapan air atau catchment area seperti bendungan. Selanjutnya, membuat bahan larutan garam sebagai bahan semai. Setelah itu bahan semainya dibawa menggunakan pesawat untuk melakukan penyemaian. Untuk cara penyemaiannya dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan garam ke dasar awan, yang dimana larutan tadi itu bersifat higroskopis yang akan menyerap uap air di sekitar partikel. Partikel-partikel tadi akan tumbuh melalui kondensasi dan akan terus tumbuh ketika partikel naik lebih tinggi oleh arus udara ke dalam awan. Apabila partikelnya besar dan tetesan kecil akan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui koalesensi. Tetesannya akan menjadi cukup berat untuk jatuh sebagai presipitasi, yang biasanya hujannya terjadi 15-20 menit setelah proses penyemaian awan dilakukan. Bagian yang kedua itu proses mekanisme cloud seeding pada awan dingin. Untuk mekanismenya kurang lebih mirip dengan awan hangat. Yang pertama itu ada memilih awan yang tepat sebagai target. Contohnya awan CB, awan nimbus, dan awan cirrus. Selanjutnya membuat bahan semai yang memiliki struktur kristal seperti perak iodida dan dry ice. Setelah membuat bahan semai, bahan tersebut dimasukkan ke dalam awan dengan alat bantu, misalnya dengan pesawat, aircraft, generator, maupun dan lainnya. Setelah masuk ke dalam awan, bahan semai akan bertindak sebagai inti pembentukan es, di mana uap air superkulat langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Proses ini akan menyebabkan kristal es menyerap uap air dari tetesan superkulat water di sekitarnya yang menyebabkan kristal es tumbuh lebih besar. Kristal es yang akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lain akan membentuk partikel yang lebih besar. Partikel es yang besar dan berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju dan mencair menjadi hujan apabila melewati lapisan udara yang hangat.
Untuk yang C ini, bagaimana perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Perbedaan mendasar yaitu pada jumlah dimensi yang dipertimbangkan, di mana untuk satu dimensi hanya mempertimbangkan arah vertikal, untuk dua dimensi mempertimbangkan arah vertikal dan horizontal, dan tiga dimensi mempertimbangkan satu arah vertikal dan dua arah horizontal, atau tinggi, panjang, dan lebarnya. Selanjutnya, soal keempat. Jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Oke. Untuk yang pertama itu ada proses kondensasi. Kondensasi adalah proses uap air atau water vapor menjadi air cair yang membentuk awan atau cloud water. Yang kedua ada evaporation atau penguapan, yang dimana proses air cair atau rain menjadi uap air sebelum mencapai permukaan bumi. Yang ketiga ada deposition atau deposisi. Proses ini merupakan perubahan uap air menjadi es tanpa melalui fase cair. Yang ketiga ada melting atau pencairan. Proses ini terjadi apabila mencairnya es atau cloud ice menjadi air cair atau cloud water, serta salju atau snow dan graupel menjadi hujan atau rain. Selanjutnya ada riming, yaitu proses air cair yang sangat dingin membeku membentuk salju. Selanjutnya ada autoconversion, yaitu proses penggabungan tetesan air kecil di awan atau cloud water yang menjadi besar hingga mencapai ukuran yang cukup untuk jatuh sebagai hujan atau rain. Selanjutnya ada collection, yaitu proses di mana partikel bertabrakan, bersatu, dan bergabung untuk menjadi partikel yang lebih besar. Apabila partikel air dan es di awan menjadi hujan, salju, serta menjadi graupel, partikel di awan akan berubah menjadi snow. Selanjutnya ada conversion atau konversi, yaitu proses perubahan suatu partikel menjadi partikel lainnya, di mana es dalam awan atau cloud ice menjadi salju atau snow. Selanjutnya ada proses collection of ice by rain, yaitu proses hujan menangkap partikel es untuk mencairkan partikel es tersebut. Selanjutnya ada seeding atau pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada precipitation fallout, yaitu presipitasi yang jatuh. Definisinya adalah proses akhir di mana partikel presipitasi atau rain, snow, ataupun graupel jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Untuk soal yang kelima, sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x,x derajat Celcius dan tekanan 10x,x kPa. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengakibatkan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Untuk dua digit terakhir NPT saya yaitu 30. Sehingga diketahui nilai RT sama dengan 20 mikrometer, nilai R0 2 mikrometer, untuk waktunya menggunakan NPT saya 30 menit atau juga 1800 second, nilai suhunya 13,0 derajat Celcius dan nilai tekanannya 103 kPa atau 1030 mbar. Untuk nilai log 10 epsilon sama dengan 2,05, yang dimana hal ini sudah ditentukan oleh Roger and Yao. Yang dicari adalah nilai S atau ambien. Untuk persamaan epsilon sama dengan R kuadrat T dikurang R0 kuadrat dibagi 2T. Hasilnya sama dengan 20 mikrometer kuadrat dikurang 2 mikrometer kuadrat dibagi 2 dikali 1800 second. Sehingga menghasilkan
hasil 396 mikrometer kuadrat dibagi 3600 second dan hasil akhirnya 0,11 mikrometer kuadrat per second. Untuk nilai log 10 epsilon sama dengan 2,05, sehingga nilai epsilonnya itu didapat menjadi 112,20 mikrometer kuadrat per second. Untuk mencari nilai ambiennya, dapat dicari dengan rumus S dikurang 1 sama dengan epsilon dibagi epsilon I. Untuk nilainya 0,11 dibagi 112,2. Maka nilai S kurang satunya sama dengan 0,009 atau S sama dengan 0,0009 ditambah 1. Sehingga hasilnya untuk nilai ambiennya 1,0009 atau juga 100,09%. Selanjutnya soal nomor 6, hitung curah hujan jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D dengan nilai x, x mm dengan kecepatan jatuh U x, x mm per second dan densitas droplet 2x, x tetes per meter pangkat 3. Yang dimana untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan distribusi Marshall-Palmer. Untuk nilai NPT saya yaitu 30. Sehingga diketahui nilai D-nya sama dengan 3,0 mm, untuk nilai U-nya 3,0 meter per second, dan nilai jumlah tetesannya itu 23 tetes per meter pangkat 3. Yang dicari adalah nilai curah hujannya. Untuk persamaan distribusi Marshall-Palmer, yaitu R sama dengan pi per 6, integral tak hingga menuju 0, UD dikali D pangkat 3N, DD. Karena single droplet, sehingga persamaan R-nya itu pi per 6 dikali UD dikali D pangkat 3 dikali N. Sehingga untuk nilainya V per 6 dikali 3 meter per second dikali 3 mm pangkat 3 dikali 23 meter pangkat min 3. Untuk nilai hasil akhirnya itu sama dengan 975,46 dikali 10 pangkat min 9 meter per second. Sehingga untuk diubah nilainya menjadi milimeter per jam, hasilnya 975,46 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 3 per 1 per 3600. Dan untuk hasil akhirnya itu curah hujannya sebanyak 4 mm per jam. Untuk soal nomor 7, awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan ukuran tetes awan yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dengan mengasumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan mengasumsikan terminal velocity tetesan K3R di mana K3 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 per second. Untuk yang C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan apabila updraft sebesar 2x, x cm per second. Untuk yang A, nilai ukuran tetesan dari awan diketahui untuk nilai hanya 2,3 km sama dengan 2300 meter. Nilai M atau LWC-nya sama dengan 0,3 gram per meter pangkat 3 atau 0,3 dikali 10 pangkat min 3 kg meter pangkat min 3. Untuk nilai RB-nya sama dengan 0,13 mm. Yang pertama dicari adalah ukuran tetesan dari awan, yaitu RB dikurang RT sama dengan EM dibagi 4QL
integral T menuju 0 UR dt. Dapat dibuat ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu di mana RB sama dengan EM dibagi 4QL dikali H ditambah RT. Untuk nilainya, 1 dikali 0,3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2,3 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 3, kemudian ditambahkan 0,13 mm. Sehingga menghasilkan nilai 0,1725 mm ditambah 0,130 mm. Dan untuk total hasil akhirnya itu 0,3025 mm. Selanjutnya yang bagian B, berapa lama waktu tetesan jatuh melalui awan. Persamaan yang digunakan yaitu dr per dt sama dengan em per 4ql dikali k3r. Selanjutnya integral rb menuju ra dr per r sama dengan integral t menuju 0 em k3 per 4ql. Kemudian persamaan tadi diturunkan sehingga menghasilkan persamaan ln RT dikurang RB sama dengan EM K3T dibagi 4QL. Untuk mencari nilai T-nya sama dengan 4QL per EM K3 dikali ln RB per RT. Untuk nilainya 4 dikali 10 pangkat 3 dibagi 0,3 dikali 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 8 10 pangkat min 3. Kemudian hasilnya tadi dikali dengan ln 0,3025 dibagi 0,13. Untuk hasilnya itu 1,6667 second dikali 0,845. Dan hasil akhirnya waktu yang dibutuhkan tetesan untuk jatuh selama 1408 second atau 23 detik 28 detik. Ulangi, atau 23 menit 28 detik. Selanjutnya untuk nomor 7C, berapa ukuran tetesan dari awan apabila ada updraft. Yang pertama itu UR sama dengan K3R dikali RA. Untuk nilainya sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 second pangkat min 1 dikalikan dengan 0,13 mm. Dan hasilnya menjadi 1040 mm dikali second pangkat min 1. Untuk nilai U-nya didapat 23 cm per second atau 230 mm per second. Persamaan yang digunakan adalah dr per dz sama dengan em per 4ql dikalikan ur per u dikurang ur. Kedua persamaan ini pada dua ruas diintegralkan sehingga menjadi integral ra menuju rb dr sama dengan integral z menuju 0 em per 4ql dikalikan ur per u dikurang ur dz. Kemudian diturunkan sehingga menghasilkan persamaan RA dikurang RB sama dengan EM per 4QL dikalikan dengan UR per U kurang UR dikali Z. Untuk nilainya menjadi 1 dikali 0,3 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat min pangkat 3 per 4 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Dikalikan dengan 1040 mm per second per 230 dikurang 1040 mm per second. Dikalikan dengan 2,3 10 pangkat 3 meter. Sehingga nilai RA dikurang RB sama dengan minus 0,22 dikali 10 pangkat min 3 meter. Atau minus 0,022 mm. Kemudian untuk nilai RA dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga min RB sama dengan min 0,22 mm dikurang dengan 0,13 mm dan menghasilkan nilai RB sebesar 0,350 mm.
Selanjutnya untuk soal yang terakhir, tentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, ukuran waktu yang tersisa bagi droplet di awan, jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar x,x meter per second. Gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Dari soal tadi dapat diketahui nilai RB-nya sama dengan 0,3 mm, nilai M-nya sama dengan 1,3 gram per meter pangkat 3, atau 1,3 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3. Untuk nilai U-nya 3 meter per second. Untuk nilai URB-nya sama dengan 1,17 meter per second yang didapat dari tabel 8.1 buku Roger and Yao. Untuk kasus kali ini, dengan mengasumsikan tinggi awan dengan 3000 meter. Untuk pertanyaan yang pertama, ukuran tetesan di puncak lintasan. Menggunakan persamaan dr per dz sama dengan em per 4 kl dikalikan urb per u dikurang urb. Kemudian kedua persamaan ini diintegralkan sehingga menghasilkan integral rt menuju rb dr sama dengan integral z menuju 0 em per 4 kl dikalikan urb per u dikurang urb dikali dz. Kemudian persamaan integral tadi diturunkan sehingga menghasilkan rt dikurang rb sama dengan em per 4 kl dikalikan ur per u dikurang urb dikalikan dengan z. Untuk nilainya, rt dikurang rb sama dengan 1 dikali 1,3 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 1,17 meter per second dibagi 3 dikurang 1,17 meter per second dan dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 6 mm. Sehingga hasil RT dikurang RB sama dengan 0,623 mm. Untuk mendapat nilai RT-nya, dengan menambahkan nilai RB dengan 0,623 sehingga hasil akhirnya untuk ukuran tetesan awan di puncak lintasan itu memiliki ukuran 0,923 mm. Selanjutnya, berapa ukuran tetesan saat meninggalkan awan? Persamaan yang digunakan masih mirip, yaitu URB per U dikurang URB dor sama dengan EM per 4 kl dz. Kemudian diintegralkan menjadi integral RF menuju RB URB per U dikurang URB dr sama dengan integral Z menuju Z0 EM per 4 kl dz. Kemudian persamaan tadi diturunkan dengan menghasilkan persamaan integral RF menuju RB U per U RB dikali 1 per R dr dikurang integral RF menuju RB di 1 per R dr sama dengan integral Z menuju Z0 EM per 4 kl dz. Kemudian persamaannya menjadi U per URB dikalikan ln RF dikurang RB dikurang ln RF dikurang RB sama dengan EM per 4 kl dikalikan dengan Z. Untuk nilainya, 3 per 1,17 dikurangin 1 dikalikan dengan ln RF dikurang RB. Sama dengan 1 dikali 1,3 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat 3 kg meter pangkat min 3 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 6 mm. Sehingga menghasilkan 1,56 ln RF dikurang RB sama dengan 0,975 mm. Kemudian dipindah ruas, ln RF dikurang 0,3 sama dengan 0,975 mm per 1,56.
Untuk nilai len, RF dikurang 0,3 diubah menjadi RF dikurang 0,3 sama dengan E pangkat 0,625. Hasilnya menjadi RF dikurang 0,3 sama dengan 1,87. Kemudian untuk mendapat nilai RF atau ukuran tetesan saat meninggalkan awannya, dengan menambahkan nilai 1,87 dengan 0,3 sehingga menghasilkan nilai 2,17 mm. Dan yang terakhir, berapa lama waktu yang tersisa bagi droplet di awan? Persamaan yang digunakan, dr per dt sama dengan em per 4ql dikalikan ur. Kemudian diintegralkan menjadi integral rf menuju rb dikali 1 per ur dr sama dengan integral t menuju 0 em per 4ql dt. Persamaannya disederhanakan menjadi integral rf menuju rb 1 per k3r dr sama dengan integral t menuju 0 em per 4ql dt. Yang dimana hasilnya menjadi len rf dikurang len rb sama dengan k3 dikalikan dengan em per 4ql kemudian dikali dengan t. Selanjutnya, len 2,17 dikurang len 0,3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikali 1 dikali 1,3 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 per 4 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan T. Sehingga menghasilkan nilai 1,97 sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 3 T. Untuk nilai T-nya sama dengan 1,97 dikali 10 pangkat min 3 per 2,6 dan menghasilkan nilai akhir T sama dengan 758 second atau 12 menit 38 detik. Demikian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.